Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita telah memasuki pertemuan kelima dari praktikum fisika komputasi, di mana pada kesempatan ini kita akan fokus membahas mengenai trend line atau regresi linier. Nah, apa itu trend line? Trend line itu sendiri merupakan suatu garis yang menggambarkan dari sifat dari suatu dataset atau set data. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan trend itu kecenderungan, sedangkan line itu adalah garis. Jadi nanti akan ada data. Nah, dari data itu kita dapat menentukan garis kecenderungan dari data itu. Nah, itu adalah pengertian secara umumnya lah. Nah, dengan trend line ini, kita dapat menggunakannya untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel. Nah, sebenarnya bukan ada tidaknya ya, tapi seberapa besar korelasi antara variabel tersebut. Nah, kemudian dengan trend line ini, kita juga dapat meramalkan dan memperkirakan nilai variabel terikatnya. Oke, nanti mungkin lebih jelasnya pada contoh. Nah, kemudian salah satu jenis trend line itu ada namanya regresi linier. Nah, sifat dari regresi linier, variabel bebasnya itu berpangkat paling tinggi satu. Itu regresi linier. Nah, kemudian menggunakan pendekatan linier. Yang jelas menggunakan pendekatan linier ya. Nah, kemudian, nah ini adalah contoh. Jadi, semisal ada suatu data X dan Y. Nah, pada X1, Y-nya tuh 1. Pada X2, Y2, X3, Y3. Nah, apabila diplot, itu akan dimisalkan seperti ini. Nah, ini adalah plot dari data X antara Y. Nah, data X ini kita sebut sebagai eh, variabel bebasnya. Variabel bebasnya. Sedangkan data Y itu disebut sebagai variabel Y. Itu disebut dengan variabel terikatnya. Jadi kita ibaratnya si Y ini dia itu dipengaruhi oleh X, bukan X yang dipengaruhi oleh Y, tapi Y yang dipengaruhi oleh X. Makanya si X ini disebut sebagai variabel bebas, sedangkan Y ini terikat karena dipengaruhi oleh variabel X. Seperti itu. Nah, nanti dengan menggunakan trend line atau regresi linear ini, kita dapat menentukan garis kecenderungannya seperti itu. Nah, ini adalah garis trend line-nya dari data XY ini. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan garis ini? Yaitu jadi persamaannya kan Y sama dengan A plus B kalikan X. Nah, ini garis yang didapatkan dari data ini, dari kecenderungan dari data ini. Itu Y sama dengan A plus B kalikan X. Nah, Y-nya itu adalah variabel terikatnya, X-nya variabel bebasnya, kemudian A intercept atau konstanta, kemudian B disebut dengan koefisien regresi. Nah, kemudian nanti kita yang akan cari adalah nilai A sama nilai B-nya. Seperti itu. Nah, ini adalah persamaan garis biasa. Oke, untuk menentukan A sama B-nya, untuk B sendiri itu sama dengan N ini jumlah datanya, N jumlah datanya, jumlah X kalikan Y, jadi X-nya itu dikalikan terlebih dahulu, X1 Y1, X2 Y2, X2, X3 Y3, terus kalau dijumlahkan itu berapa? Nah, ini. Kemudian jumlah dari X, jumlah dari data X, kemudian jumlah Y, jumlah dari data Y, dibagi N dikalikan jumlah X kuadrat. Jadi nanti X1 kuadrat, X2 kuadrat berapa, X3 kuadrat berapa, X sampai Xn kuadrat itu berapa, nanti dijumlahkan. Jadi ini dikurangi jumlah X kuadrat. Jadi jumlah X kuadrat ini, hasil ini yang dikuadratkan. Karena kuadratnya kan ada di luar kurung ya. Nah, kita juga bisa menentukan A-nya. A sama dengan average Y-nya, nilai rata-rata Y dikurangi B kalikan average X-nya atau rata-rata nilai X-nya. Atau nilai A ini juga bisa kita cari menggunakan persamaan ini. Jumlah Y dalam kurung jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X Y per N jumlah datanya, terus jumlah X kuadrat kurangi jumlah X yang dikuadratkan.
seperti itu. Nah, maka kita bisa mendapatkan setelah B dan A-nya kita dapatkan dari data ini, maka kita bisa menentukan garis trend line-nya. Garis trend-nya bisa kita dapatkan. Nah, dari regresi linear ini juga kita bisa menentukan koefisien korelasi. Apa itu sih koefisien korelasi? Jadi koefisien korelasi itu menunjukkan kuat tidaknya hubungan antar variabel. Nah, jadi yang seperti disebutkan di awal tadi bahwa dengan regresi ini kita bisa menentukan bagaimana korelasi antara dua variabel tadi, antara X dan Y. Itu apakah benar-benar sangat berkorelasi atau korelasinya itu sangat kecil. Nah, nilainya nanti nilai korelasi ini, koefisien korelasi ini itu antara -1 sampai +1. Nah, -1 itu berarti korelasinya berlawanan. Kalau misal 0 berarti dia itu tidak ada korelasinya atau korelasinya itu sangat kecil kayak gitu. Kemudian kalau semisal 1 berarti korelasinya itu searah. Contohnya semakin contoh ini ya, korelasi yang searah. Semakin besar suhu, maka panjangnya juga kalau di bidang fisika semakin besar suhu, maka panjang suatu kawat itu akan semakin panjang kayak gitu. Nah, sedangkan kalau korelasi berlawanan semisal semakin tinggi suhu, maka resistensinya semakin rendah seperti itu. Nah, itu contoh korelasi yang berlawanan. Nah, nilai korelasi ini dapat kita tentukan dengan persamaan ini. Nah, ini cukup panjang. R sama dengan jumlah dari ini X tiap elemen dikurangi X average-nya, X rata-ratanya, terus dikali Y tiap elemen dikurangi Y rata-ratanya, terus dijumlahkan per akar jumlah dari X tiap elemen dikurangi X rata-rata dikuadratkan, terus dikalikan jumlah dari Y tiap elemen dikurangi Y-nya, Y rata-ratanya terus dikuadratkan, kemudian dicari jumlahnya. Nah, atau dengan rumus ini. N jumlah datanya, jumlah dari X kalikan Y, kemudian jumlah X dikurangi jumlah X kalikan jumlah Y, per akar N jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X yang dikuadratkan, kemudian dikalikan N dikali jumlah Y kuadrat dikurangi jumlah Y yang dikuadratkan. Nah, R-nya itu koefisien korelasi, N ukuran sampel atau jumlah datanya, X adalah nilai variabel bebasnya, dan Y nilai variabel terikatnya. Nah, ini kita masuk contoh. Nah, terdapat data X sebagai variabel bebas dan data Y sebagai variabel terikat dengan rincian data seperti pada tabel. Nah, kemudian untuk menyelesaikan, kan pada soal sebelumnya kan kita harus menentukan X kuadrat, ini bukan X2 ya, X kuadrat ya. X kuadrat, Y kuadrat, kemudian XY yang dijumlahkan kan. Nah, ini X, ini yang tabel bawahnya hasil penjumlahannya ya. Ini jumlah dari X, yang ini jumlah dari Y, yang ini jumlah dari X kuadrat, dan yang ini jumlah dari Y kuadrat, dan yang ini jumlah dari XY. Nah, dari persamaan ini, dari data-data ini kita bisa menentukan garis trend line-nya. Nah, ini nilai rata-ratanya. Nah, kemudian untuk menentukan nilai A berdasarkan rumusan tadi itu didapatkan 3,25. Kemudian nilai B-nya didapatkan 1,25. Nah, maka persamaan trend line-nya kan Y sama dengan A tambah B kalikan X. A-nya itu 3,25 dan B-nya 1,25. Nah, jadi dari data-data ini itu nilai yang dipakai itu biasanya yang bagian bawah ini aja. Gimana jumlah? Jumlah X jumlah X. Oke,
contoh lain dalam program. Nah, berikut adalah tabel suhu T pada suatu logam dengan panjang X. Nah, suhu T adalah fungsi jarak X sepanjang batang. Nah, jadi si panjang batang ini nantinya itu bergantung dari suhu. Maka si panjang X ini sebagai variabel terikat, sedangkan suhunya sebagai variabel bebasnya. Karena yang mempengaruhi panjang ini adalah suhu, bukan suhu yang dipengaruhi oleh panjang. Seperti itu. Nah, X dan T. X ini akan menjadi variabel terikat dan T-nya menjadi variabel bebas. Nah, kita disuruh menunjukkan grafik hubungan T dan X dengan menggunakan regresi linier. Nanti T sama dengan A tambah B kalikan X. Nah, maka tugas kita adalah mencari A dan B. Kemudian setelah kita bisa menentukan persamaannya, kita juga bisa memprediksi pada suhu berapapun. Nah, pada soal ini kita disuruh mencari pada suhu X sama dengan 12. Kita klasifikasikan dulu. Permasalahan fisikanya adalah menentukan suhu batang pada X sama dengan 12 menggunakan persamaan regresi. Nah, kemudian governing equation-nya yaitu hubungan antara X dan T dapat ditentukan menggunakan persamaan regresi linier dengan persamaan Tx sama dengan A tambah B kalikan X. Dan working equation-nya adalah persamaan. Kemudian numeric equation-nya kita harus menentukan A dan B-nya. Di mana A persamaannya ini dan B adalah ini. Dengan soal tadi, maka kita coba buat flowchart terlebih dahulu. Nah, pada flowchart ini diberikan inputan X dan T. X tadi adalah yang panjang dan T tadi adalah suhunya. Nah, kemudian inisialisasi N data, jumlah datanya itu berapa. Kemudian sum X, sum T, sum XX, sum XT, sum TT. Nah, ini maksudnya sum X jumlah dari X berapa, sigma X-nya berapa, T sigma T-nya berapa, XX sigma X kuadratnya berapa, T sigma X kalikan T-nya berapa, sum TT sigma dari T kuadratnya berapa. Nah, kemudian kita inisialisasi I juga sama dengan 1. Dia itu akan berulang sampai I sama dengan N data. Nah, kemudian inisiasi ini termasuk sum X yang jumlah-jumlah ini awalnya kita beri 0 terlebih dahulu. Nah, kemudian jumlah dari X itu nanti sama dengan jumlah X ditambah X pada indeks ke I. Seperti itu. Nah, nanti termasuk yang T juga sum T ditambah T pada indeks ke I. Kemudian sum XT berarti sum XT ditambah TI kalikan XI. T pada indeks ke I kalikan X pada indeks ke I. Termasuk XX juga. Sum XX ditambah XI kalikan XI atau XI kuadrat. X pada indeks ke I dikuadratkan. Sum TT juga sama dengan sum TT ditambah T pada indeks ke I dikuadratkan. Nah, dia itu akan berulang sampai I-nya itu kurang dari N data atau sampai I-nya itu sejumlah N datanya. Seperti itu akan berulang terus. Nanti semuanya itu akan terjumlahkan dan tersimpan menjadi sum X dan yang sum-sum ini. Oke, nah setelah itu baru kita hitung A dan B. Nah, menggunakan sum X ini, sum X, sum T, sum XT, sum XX, dan sum TT. Hitung koefisien A dan B.
Nah, kemudian kita dapat menentukan y-nya tuh sama dengan persamaan linear regresinya sama y sama dengan a plus b kalikan x. Nah, kemudian kita juga dapat menghitung koefisien korelasi dengan nilai-nilai ini yang sudah kita dapatkan. Dan selesai. Oke, kemudian pada video berikutnya kita akan mengimplementasikan flowchart ini dari permasalahan contoh dari regresi linear yang akan kita selesaikan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.